Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah yang menurut Ali bin Abi Thalib ada 5 perkara yang bisa menghalangi atau menghambat seseorang itu menjadi soleh. Dan ini harus kita ketahui, karena kita kan kepingin menjadi pribadi yang soleh, kepingin menjadi pribadi-pribadi yang banyak membuat kebaikan, ya banyak membuat amal. Tapi nanti ada hal yang bisa menghalangi, ya yang bisa menghambat, ya seseorang itu bisa menjadi soleh. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Apa saja? Yang pertama kali adalah dia merasa senang dengan kebodohan. Kalau seseorang itu dia merasa senang dengan kebodohan, ya itu juga bisa dia menghambat dia beramal soleh. Dia tidak mau belajar, ya tidak mau menuntut ilmu, ya merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan, ya sehingga itu kebodohan itu juga bisa menghalangi, menghambat seseorang untuk beramal soleh. Karena tidak tahu, ya sehingga seharusnya dia bisa melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan, tetapi karena tidak pernah belajar, tidak pernah ikut kajian-kajian, ya sehingga dia tidak tahu kalau itu bisa menghalangi beramal soleh, ya makanya kita ya seharusnya belajar, menuntut ilmu. Semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, ya karena akan semakin kita dekat dengan Allah, bahkan kita takut bermaksiat, takut berbuat dosa pada Allah. Karena hanya orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu rambu-rambu. Ya, itu jangan lupa kita menuntut ilmu. Karena kalau jarang menuntut ilmu, itu bisa menghalangi kita menjadi seseorang yang soleh, karena diliputi dengan kebodohan-kebodohan. Mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya itu kebodohan. Mengikuti sesuatu hal yang kadang-kadang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasul, itu tidak akan bisa menjadi amal soleh, karena tidak ada tuntunan Allah dan Rasul. Makanya kita harus belajar, ikut kajian. Banyak sekarang kajian-kajian ya di YouTube, ya di majelis-majelis taklim, ya ayo sama-sama sehat badan kita, ya sehat juga rohani kita, dengan kita terus ya memperdalam ilmu-ilmu agama untuk kita dekat dengan Allah, untuk kita bisa menjadi seseorang yang soleh di hadapan Allah. Yang pertama, ya yang kedua, ya menurut Ali bin Abi Thalib, ya yang bisa menghalangi seseorang untuk beramal soleh adalah dia terlalu rakus terhadap dunia, terlalu berlebihan-lebihan untuk urusan dunia, panjang sekali angan-angannya, ya. Ibaratnya itu kalau kita bicara masa dunia, ya suatu kenikmatan dunia itu nggak akan putus-putus, nggak akan selesai-selesai, ya seperti kita minum air laut, ya itu asin, tidak akan bisa menghilangkan dahaga kita ketika kita haus. Itulah dunia. Pernah kita sampaikan dulu ya arti dunia gitu ya. Jadi dunia itu kadang-kadang melalaikan, ya dikejar terus dunia itu, maka dunia itu nanti akan kita tinggalkan. Jangan kita mengejar dunia terlalu berlebihan, terlalu cinta dengan dunia, terlalu berlebihan, bahkan terlalu rakus dengan dunia. Kalau rakus dunia berlebihan, ya sehingga kita tidak pernah merasa cukup begitu, ya sehingga kita nanti tidak punya waktu untuk beramal soleh. Terus ngejar dunia, padahal yang dikejar mau ditinggalkan. Oleh karena itu jangan lupa akhirat, ya jangan terlalu berlebihan terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Justru kita ketika ada dunia, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya yang bisa menghalangi seseorang itu menjadi soleh adalah kalau dia bakhil terhadap anugerah yang Allah berikan. Itu tadi ya, karena dia merasa banyak kenikmatan yang Allah berikan, dia merasa ini adalah karena usahanya, kerja kerasnya, ya dia bakhil terhadap anugerah yang Allah berikan. Menjadi orang-orang yang pelit, menjadi orang-orang yang kadang-kadang selalu menghitung-hitung tadi, ya berkaitan dengan cinta dunia tadi, ya sehingga dia merasa dia telah bekerja keras, ya sehingga dia bakhil. Dia merasa ini adalah hasil dia, usaha dia, kerja keras dia, kecerdasan dia, kekuatan dia, kekuasaannya. Akhirnya dia bakhil untuk
beramal soleh, berinfak, bersedekah ya terhadap anugerah Allah dia bagi. Dia terus mencari tetapi tidak pernah dia bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Merasa kurang terus, bahkan apa yang telah dia dapatkan dia tidak bersyukur, dia malah kecewa terhadap sesuatu yang belum dia dapatkan. Dia bakhil untuk mau berbagi, bakhil dia dengan ilmunya, bakhil dia dengan hartanya. Naudzubillah min dzalik. Itu juga termasuk perkara yang bisa menghalangi seseorang beramal soleh. Ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi ya yang keempat yang bisa menghalangi seseorang itu menjadi seseorang yang soleh, Ali bin Abi Thalib adalah riya. Ya, ini memang sering ulang-ulang materi riya ini ya. Ketika dia beramal, ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan sudah bagus, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tetapi sayang, kalau diikuti dengan riya, kalau diikuti dengan tidak ikhlas, kalau diikuti dengan ingin dipuji, ingin dikatakan orang itu lebih, dikatakan orang, jadi ingin mendapatkan penilaian, penghargaan manusia. Ya, oleh karena itu seharusnya kita betul-betul meluruskan niat kita lillah billah illallah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, jadi memang mindset kita ibadah. Ya, kebahagiaan kita hidup dunia ini adalah apabila kita bisa beribadah yang sebanyak-banyaknya untuk mencari ridho Allah, rahmat dari Allah. Jangan ya dikotori, jangan dihapuskan ya dengan amal ibadah tadi, amal soleh tadi dengan riya, dengan melakukan bukan karena Allah ya, tapi dia tidak ikhlas. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai tidak ikhlas ya, tapi harusnya luruskan karena Allah, harus ikhlas. Tidak boleh riya, tidak boleh tidak ya, tidak boleh tidak ikhlas. Harusnya apa? Harusnya ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas pasti bisa menghalangi dia menjadi orang yang saleh karena amalan yang tidak ikhlas atau riya tidak akan diterima. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah sifat sombong. Sifat sombong ini juga harus hati-hati. Bangga diri, merasa dia memiliki kedudukan, merasa dia memiliki ilmu yang banyak, merasa dia memiliki harta yang banyak ya, sehingga dia tidak merasa itu semua adalah anugerah dari Allah, tetapi kesombongan yang dia tampilkan, bahkan dia menganggap rendah orang lain, bahkan dia menghina orang lain, bahkan zalim terhadap orang lain, ini akan bisa menghalangi dia untuk menjadi orang yang soleh, karena tidak akan bisa ya seseorang itu diterima amal solehnya ketika ada sifat-sifat sombong. Itu menghalangi amal solehnya, ya kan? Ya ada sifat-sifat ya dengan kesombongannya itu dia menyakitkan orang lain, dengan kesombongannya itu dia zalim terhadap orang lain, dengan kesombongannya itu dia merendahkan orang lain. Ya, iblis aja ya diusir dari surga karena sifatnya sombong, karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Jadi hindari sifat sombong ini supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa menghalangi kita berbuat amal soleh. Nah, para pemirsa sekalian ya, jadi saya ulang lagi ya. Jadi ada 5 tadi ya perkara yang bisa menghalangi atau menghambat seseorang beramal soleh, menjadi seseorang yang soleh. Menurut Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah ya merasa senang dengan kebodohan. Oleh karena itu jauhkan ya dari sifat-sifat kita tidak senang menuntut ilmu, tapi seharusnya kita senang menuntut ilmu. Jangan sampai kita tidak senang menuntut ilmu. Yang kedua adalah jangan yang bisa menghalangi tadi, rakus terhadap dunia. Yang ketiga adalah bakhil terhadap anugerah yang Allah berikan. Yang keempat adalah dia beramal riya, tidak ikhlas, dan yang kelima adalah dia sombong, membanggakan diri. Nah, semoga 5 perkara itu yang bisa menghambat seseorang menjadi soleh kita hindarkan. Sehingga kalau kita hindarkan 5 perkara tersebut menurut Ali bin Abi Thalib, insya Allah kita akan diantarkan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Sehingga Allah akan meridhoi kita, memberkahi kita. Hindarkan ya tadi 5 perkara yang bisa menghalangi seseorang beramal soleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudahan ada manfaatnya, ada salah, ada khilaf ya, ada salah. Saya mohon maaf lahir dan batin, dan kepada pemirsa semua mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Alhaqqu birabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.